Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah kita selesai dari penjelasan basmalah, yang kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan banyak dari fadilah-fadilah Bismillahirrahmanirrahim. Maka kemudian sampai para ulama menjelaskan bahwasannya Bismillah itu diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hamba Allah yang dipilih, sama seperti ketika Allah Ta'ala mengucapkan kun. Saking luar biasanya Bismillah. Nah maka kemudian ini akan yang kemudian luar biasa. Allah Ta'ala memberikan segala sesuatu itu ada permulaannya. Dan ketika semua orang sadar bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan melainkan daripada Allah Ta'ala, maka itu akan memperlancar urusan. Makanya kemudian Rasul SAW sampai menjelaskan bahwa kalau seandainya sesuatu yang kullu amrin dibalin la yubda'u bil basmalati fahuwa aqta, di dalam riwayat lain fahuwa abtal. Kalau seandainya ada sesuatu yang kemudian dimulai tanpa mengucapkan basmalah, maka itu akan terputus dari rahmat Allah. Itu bahayanya. Nah maka ketika segala sesuatu itu dinisbatkan kepada Allah Ta'ala, orang akan tenang. Kenapa? Dia merasa bahwa apa yang diberikan semua ini daripada Allah Ta'ala. Makanya kemudian qul inna sholati, disuruh oleh Allah Ta'ala katakan, sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadatku, wa mahyaya hidup dan matiku, wa mamati lillah, hanya untuk Allah Ta'ala. Aman. Dan tidak ada mungkin ngono. Kalau semua orang berpikir seperti itu, mereka akan pasrah terhadap apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Kerja, bukan ngajari orang untuk malas sudah kerja sama sekali, enggak, tetap bekerja. Cuma yang menentukan nanti itu Allah Ta'ala. Toh yang menghidupkan Anda Allah Ta'ala, yang memberikan tenaganya Allah Ta'ala, yang ngasih ide kerjanya seperti ini itu Allah Ta'ala. Lo kabeh itu Allah Ta'ala. Kalau seandainya ada sesuatu yang tidak prospek, yang kemudian tidak sesuai dengan perkiraan kita, lah kok ngamuk? Urusannya apa? Begitu semuanya daripada Allah Ta'ala. Makanya kemudian ketika orang membayangkan terlalu jauh, itu akan semakin memperbesar kecewanya. Tapi ketika orang membayangkannya biasa-biasa saja, aman. Nah itu sih ngurangi stres juga ngono. Orang itu kan sudah pemilu, begitu pemilu dia membayangkan dapat suara banyak, Tebusana semua saat serangan fajar pokoknya bayar kabeh. Begitu kemudian duit TMM-an sampai ngedol omah, ngedol hotel, ngedol villa kabeh bersih, ngedol perusahaan ini. Subhanallah, tidak kepilih. Kepilih yang dibayangkan, dia bayangkan Ustaz, ini dari satu kelurahan ini, wah itu sudah berapa juta orang. Sewanger ini ngitung, ada berapa kepala keluarga dan ada berapa ribu orang. Untuk masuk ke DPR itu butuh suara sekian ribu. Itu dari itu kalau seandainya sak semampir itu nyoblos kabeh wis menang Ustaz. Begitu ternyata wong semampir kalau nyoblos di wah sudah luar biasa. Itu mau. Kenapa pemikiran Anda terlalu jauh sampai itu niku mau? Prospek kagoan. Makanya kemudian ketika seseorang itu akan mencalonkan, nah ini kemudian mencalonkan api tadi bojo segala macam, itu yakinkan bahwa Anda itu bukan orang yang prospek. Jadi kemudian orang itu aman. Kalau sudah disifati seperti itu, sifat manusianya kelihatan.
Oh ini orang biasa, ini orang biasa yang kemudian nanti ketika dia jadi ya ada kemungkinan lali. Begitu dia jadi ya ada kemungkinan lali, ada kemungkinan kemudian dia tidak ngerekan orang-orang yang dulu mendukung dia. Itu akeh kowe ngono iku, akeh. Dhisik begitu diparangi ya Allah luar biasa. Begitu ape pemilihan, waduh, ustadz ambil kiai itu jadi sasaran luar biasa. Kenapa? Punya masa, punya jamaah. Nanti kemudian diparangi ambil model-model kayak ngono siapa? Makanya kemudian memang api kudu didelok api. Tapi kalau memang jelek wis didelok di anu wae, sekali jujur. Makanya di dalam ilmu hadis itu ada jarh wa ta'dil. Ada melihat orang ini baik atau enggak. Api dia ngomong api, elek ngomong elek, semari jujur ae. Dan kemudian wah ini kemudian hati ustaz sing anu sing iso dibayar ngono. Akhirnya kemudian begitu dibayar dia dibilang ini orang baik dan lain-lain. Padahal korupsi, track recordnya korupsi luar biasa deh. Nanti ulama ini mau sih dibayar begitu dompet itu didelok amplopnya tebel, wah lumayan ini prospek orang ini. Kemudian nanti anda yang jadi apa juru bicaranya, anda yang kemudian bagi wah kayak itu zaman disi. Odo. Jadi kemudian modelnya seperti itu. Maka kemudian ini yang kemudian dilarang. Maka kemudian setiap segala sesuatu ketika dimulai dengan bismillah itu memulainya dengan langkah Allah Ta'ala. Makanya kemudian setiap orang yang sudah terbiasa berzikir, maka kemudian dijelaskan bahwa setiap langkahnya merupakan langkah yang diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala. Setiap penglihatannya itu adalah penglihatan yang diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Yang dilakukan dia semua itu diberi petunjuk. Makanya kemudian dibaca suratul Fatihah, penting luar biasa. Setelah kemudian penjelasan bismillah, maka kemudian penjelasan pada ayat yang selanjutnya, ayat yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Nah maka kemudian orang itu harus tahu bahwa segala sesuatu itu milik Allah Ta'ala. Makanya kemudian Allah Ta'ala menjelaskan Roh yang mencipta, Rob yang menjaga, mulai diciptakan oleh Allah Ta'ala, dijaga oleh Allah Ta'ala, diatur dan dijamin. Allah Ta'ala itu Rob, Tuhan yang menciptakan. Tak dicolok, digawe tok Allah Ta'ala man dicolok, enggak. Iki duduk kayak dealer-dealer mari kemudian gawe, pokoknya digawe spare part tidak dipikir ambil pokok dikak jalan. Sudah, pokoknya ini mobil bisa jalan-jalan. Begitu kemudian bisa jalan, rusak ternyata di tengah-tengah, harus spare part. Kalau mau beli baru mobil foto. Yo, kacau nek ngono iku. Kau dijamin sama Allah Ta'ala. Begitu sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala, dibuatkan spare partnya sama Allah Ta'ala, dikenal cara servisnya kok ini. Orang yang kemudian mendalami di sana diajari lagi sama Allah Ta'ala caranya seperti ini. Lu di sini kedokteran ini udah sing sampai spesialis luar biasa seperti sekarang ini. Semakin lama semakin berkembang. Tulang belakang saja. Di sini pokoknya dokter itu segala macam dokter itu sok. Zaman si awal-awal itu, nah terutama di zaman masih Ibnu Sina, itu pokoknya dokter semua bidang sudah bisa. Nah, pokoknya dokter judulnya dokter segala macam. Mulai dukur sampai iso. Sekarang enggak. Spesialisnya beda-beda. Ada yang spesialis objin, khusus kandungan. Ada yang spesialis tulang belakang. Wah, justru sing spesialis itu sing larang justru. Dokter-dokter sing umum-umum biasa murah-murah. Tuh, tukang servis itu sing kemudian ahli di bidangnya. Sing larang. Iku sing larang. Lah kan cuma honda-honda tok. Iku sampai erudi. Mulai tahun biru sampai sing paling anyar gres, sampai sing durung didadi, sing durung digarap. Iku ro kabeh. Semuanya sudah tahu. Iku sing larang, sing kaya ngono iku sing larang. Nek ngerti kabeh, iku alamat murah-murahan sak welas. Kadang-kadang tutup pendile ketinggalan, ono mesine, ono umure sing durung seret iso ono ae. Iku nek kemudian kalau nek tukang servis biasa modelnya kayak ngono. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan bahwa Allah Ta'ala ini mengetahui segala sesuatu. Makanya kemudian ketika orang-orang itu masa Allah Ta'ala kemudian mengetahui segala sesuatu, maka ditanya balik oleh Allah Ta'ala, ala ya'lamu man khalaq. Apa mungkin tidak mengetahui zat yang menciptakan? Lho iki sing gawe lho. Umpama ono sepeda motor Honda, iki sing gawe, yang kemudian dia bikin dari blueprint, dari mulai sebelum jadi sampai detailnya, sampai begitu tadi dites, dia ngerti kabeh.
Loh, ini Allah Ta'ala yang menciptakan mulai orang itu setetes mani, mulai sebelum Nabi Adam. Allah Ta'ala sudah mengatakan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Blueprintnya Allah Ta'ala sudah tahu. Nanti kata Allah Ta'ala, saya akan menciptakan di alam ini ada yang ngatur. Ya ono sing rusak, bener ono sing rusak. Cuma ono sing ngatur. Yang dilihat sama Allah Ta'ala ini sing ngatur. Yang baik ini yang dilihat sama Allah Ta'ala. Karena kalau orang melihat setan saja, tak bakal mari. Delok eleke ndak ono mari ini. Di satu sekolahan, di satu perusahaan, Anda mau cari orang yang jelek, mesti ketemu. Kalau lihat orang jeleknya saja, pun nang kono ono wong eleke, ndak mari-mari kon. Ndak mari-mari. Nah, makanya kemudian ketika Allah Ta'ala akan menciptakan manusia, Allah Ta'ala sudah tahu dari desainnya, semuanya Allah Ta'ala tahu. Memang nanti kata Allah Ta'ala ada yang akan merusak, cuma maka Allah Ta'ala menjelaskan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzan. Orang yang mau mengikuti hudaya, orang yang mau mengikuti petunjuk saya, maka mereka tidak merasakan takut dan tidak akan merasakan sedih. Kenapa? Diatur oleh Allah Ta'ala, aman. Semua sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, kalau sudah seperti itu, yang banyak bertakmid alhamdulillah. Kenapa? Berapa banyak nikmat Allah Ta'ala. Makanya kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau Anda menghitung nikmatnya Allah Ta'ala, tak sanggup kan? Tak sanggup. Mulai dari bangun melek sampai api turun, itu berapa juta nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Lu umpama Anda suruh bayar ke rumah sakit, tes iki, itu buru tes, belum pengobatannya, baru biaya untuk tes. Allah Ta'ala ngangkei biaya tes, biaya sehat, semuanya diberikan oleh Allah Ta'ala sampai panganan ini dijamin oleh Allah Ta'ala. Lu ngono sih dalam syukuri oleh Allah Ta'ala. Gitu kan masuk orang masih kurang ajar sama Allah Ta'ala. Makanya kemudian kalau dibakar, diobong nak neraka pantes. Ada seorang tanya kepada Dr. Zakir, bagaimana kalau seandainya orang itu ketika hidup dia berbuat baik, kepada segala orang yang ada di sana. Kalau sekarang itu bahasanya filantropi. Orang kemudian sampai sugih, begitu sugih dia hartanya ini diberikan kepada orang-orang udah donatur luar biasa. Tapi tidak beriman sama Allah Ta'ala. Tapi tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Tidak kemudian masuk Islam. Apa dia bisa masuk surga? Toh kuncinya surga yang lain sudah disediakan. Nah, maka kemudian kata Dr. Zakir, orang kalau seandainya dia baik kepada semua orang, cuma kurang ajar di siji tok. Cuma kurang ajar sama orang tuanya, kurang ajar ambil ibunya, kira-kira sama surga. Itu sih orang yang mengandung Anda, yang menyusui, yang mendidik dari kecil sampai dewasa, yang membiayai. Itu sih dalam syukurnya. Kalau sama orang tua saja, syukurnya harus seperti itu. Apalagi kepada Allah Ta'ala. Umpama dikon belajar sama Allah Ta'ala, nikmatnya mata saja. Orang begitu kemudian sudah mulai berumur baru tahu nikmatnya mata. Subhanallah. Didelok berangkat api kemudian ke toko optik piro kacamata ono sing 400.000. Lho ket dhisik. Kok dikek gratis be Allah Ta'ala. Ndelok mulai pucuk sampai pucuk ketok. Iku piro syukur marang Allah Ta'ala. Berapa kali ketika Anda datangi kacamata itu kemudian mengucapkan alhamdulillah. Begitu tutup optik larang ngirit. Kan ngerti ya? Ngerti. Iku larangi. Kalau seandainya manusia disuruh ngasih nikmat, ya iku mau. Dikode itu ngambil menungso iki mau. Ini harganya sekian gitu. Oksigen yang diberikan oleh Allah Ta'ala berapa banyak? Itu yang kita hirup mulai dari bangun tidur sampai nanti akan tidur pun jadi dijamin oleh Allah Ta'ala oksigen. Dan kemudian orang begitu tidur, nek kon turu dak kakek salah kok ndak wiritan. Kalau seandainya Anda zikir baru saya kasih, Anda tidak zikir ya sudah tidak saya kasih. Kejem Allah Ta'ala ngono. Loh, kalau seumpama dibuat seperti itu sama Allah Ta'ala, alangkah repotnya. Loh, ini sudah ada dibuat repot sama Allah Ta'ala. Disuruh syukur saja. Itu sudah sulitnya luar biasa manusia itu. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan asyukur. Allah Ta'ala menyuruh orang itu untuk mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan asyukru lillahi khalisan duna sa'ir.
ma ya'budu min duni, syukur kepada Allah Ta'ala tanpa ada embel-embel yang kemudian segala sesuatu masih ada. Nah makanya kemudian orang itu kadang diuji oleh Allah Ta'ala selama masih ada yang digantung, itu yang ditarik oleh Allah Ta'ala. Jadi benar di luar biasa. Kalau orang alim itu mesti orang alim itu mesti diuji seperti itu oleh Allah Ta'ala sampai level Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kemudian lahir tanpa abah sampai umur sekian tanpa ibu. Kenapa? Allah Ta'ala kepingin kalau seandainya Rasulullah ini murni diajari oleh Allah Ta'ala, tak kemudian bangga ambil abah. Nah itu kan kemudian orang itu dididik oleh Allah Ta'ala bagaimana orang agar selalu syukur kepada Allah Ta'ala. Sinaki. Makanya kemudian sampai dalam suatu hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan afdhalud du'a alhamdulillah. Doa yang paling afdol, yang paling baik sak kawan-kawan, alhamdulillah itu cukup. Itu sudah mencukupi. Paling baiknya. Makanya kemudian doa, setiap orang alim membuat doa mesti kemudian meniru Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu ketika akan khutbah mesti alhamdulillah di sini. Mesti alhamdulillah. Makanya kemudian di dalam fikih-fikih itu dimasukkan ke dalam rukun khutbah. Ada 5 rukun khutbah. Yang pertama alhamdulillah, yang kedua salatu wassalam salawat, kemudian mendoakan muslimin dan muslimah, berwasiat kepada kebaikan, membaca ayat. Ini yang kemudian yang kelima ini kadang-kadang khotib itu rodok lali. Ini yang kemudian saya kata beberapa kali sering mendengar, hati-hati. Makanya kemudian paling bagus nih khotbah itu alhamdulillah. Kemudian di wasiat tentang takwa itu masuk ke ayat. Usikum wa nafsi bi taqwallah, ittaqullaha haqqa taqwa faqad fazal. Itu kemudian masuk ayat. Jadi aman. Wasiat takwa dan ayat itu mlebu. Kadang-kadang khotib itu di bahasa Indonesia. Saya mewasiatkan diri khotib pribadi dan kepada jamaah di bahasa Indonesia. Mari yang diterangkan hadis dapat bu ayat sama sekali. Gawat itu. Wong sakmene akhire baleni kabeh sembahyang Jumat. Baleni kabeh sembahyang Jumat. Nek tak gelem baleni sembahyang Jumat, baleni sembahyang zuhur kan. Buyar. Kenapa? Rukun khutbahnya enggak ada. Kan kehilangan satu rukun khutbah. Makanya kemudian paling aman wasiat tentang takwa itu masuk ke ayat atau yang dijelaskan adalah ayat aman. Nek sing dijelasno hadis ini bahaya. Nek sing dijelasno hadis itu bahaya. Apalagi politik sing dijelasno tambah mlebu ayat sama sekali tambah kacau, rusak akhirnya. Jadi kampanye. Nah maka kemudian setiap Allah Ta'ala mengajarkan orang yang terbaik ketika berdoa ada yang memuji dulu. Begitu kon dok nang omahe wong assalamualaikum ape utang. Masya Allah ganteng ini dipuji, diutangi kan. Tapi nek begitu kon dok ini, assalamualaikum, apa? Butuh duit. Waduh, nah ini kon telepon lagi ini butuh duit, nyengir, sandang, repot. Nah maka kemudian terkadang Allah Ta'ala mengajarkan ke kita, Allah Ta'ala itu tidak kemudian kalau kita puji semakin mumbul, tambah kekayaannya, dan kalau kita tidak ibadah tambah berkurang, enggak. Makanya kemudian Allah Ta'ala menjelaskan di dalam diskusi ya benar Adam, wahai anak Adam, kalau seandainya laukana awwalukum wa akhirukum wa insukum wa jinnukum, kalau seandainya semua orang mulai awal sampai akhir, mulai dari manusia sampai jinnya semua maksiat kepada Allah Ta'ala, tidak akan mengurangi kekayaan Allah Ta'ala sedikit pun. Tak kemudian Allah Ta'ala pun ibadah tambah soge, nek kok ndak ibadah tambah melarat Allah Ta'ala, tak butuh. Makanya kemudian ada seorang alim yang luar biasa dia ketika beribadat, ketika kemudian dia akan diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi wali, Abul Hasan Asy-Syadzili. Itu diantara munajatnya beliau menjelaskan, ya Allah, alangkah hebatnya Anda, alangkah luar biasanya Anda itu tidak butuh kepada saya. Lah kok sih dikai rezeki Allah Ta'ala. Lu umpama kene mati, kene gak ibadat, Allah Ta'ala gak paten begini. Allah Ta'ala gak paten. Nah kemudian nek kene ibadat nek ono sing sembahyang terus Allah Ta'ala investasinya bertambah ndak. Kon sembahyang ya biasa, kekayaan Allah Ta'ala tetap. Kalau Anda maksiat ya tetap kekayaan Allah Ta'ala, tetap perbandaran Allah Ta'ala gak kurang sama sekali. Kudratnya Allah Ta'ala pun gak kurang sama sekali. Cuma kepingin didelok oleh Allah Ta'ala apa yang Anda lakukan ketika Anda diberi kesempatan untuk hidup. Ngelana apa ndak ya Allah Ta'ala iku.
terima kasihnya apa? Sama. Wong delok begitu kemudian bagi-bagi sarung. Ditelok wong sing bagi-bagi, kon gawe nang masjid, apa mbok gawe turut tok. Iku didelok. Mane tambah didol begitu oleh turun masjid, bagi-bagi wah masyaallah. Oleh begitu oleh langsung didol nang lu. Didol maneh. Mari duwe dikasih ndak lu. Ngelama temenan. Ngelama wong kaya ngene iki. Nang meneh gak usah dikei maneh. Ngono. Lho umai ngamu. Allah Ta'ala tidak kemudian kurang enggak. Sing sugih sing bagi-bagi tambah sugih. Cuma enggak tambah kalong, tambah getun enggak. Sama. Cuma dilihat yang Anda lakukan itu apa? Bisa dititipi atau enggak? Kalau bisa dititipi, pantas Nabi bersuara. Tapi kalau enggak bisa dititipi, ya pantas nih diobong. Kenapa? Enggak bisa dititipi. Enggak tahu rasa terima kasih sama sekali. Jadilah corongan yang kemudian lancar. Jadilah corongan sing lancar. Jangan jadi corongan macet. Tak gerak sama sekali. Tambah utang dukun. Nah, maka kemudian di sini Allah Ta'ala menjelaskan bahwa orang itu ketika dia mau terima kasih kepada Allah Ta'ala, itu Allah Ta'ala senangnya bukan main. Allah Ta'ala itu senangnya bukan main. Nah, maka kemudian seandainya semua orang itu maksiat kepada Allah Ta'ala, munajatnya Imam Hasan Asy'ari, ya Allah, alangkah mulianya Anda itu tidak butuh kepada saya, tapi tetap dikasih makanan, dikasih rizki oleh Allah Ta'ala. Padahal walaupun kita maksiat, tidak kurang sama sekali. Nah, makanya kemudian pada suatu hari ini di dalam riwayat Nabi Musa alaihissalam, ketika kemudian umatnya mengalami kekeringan yang luar biasa, itu Nabi Musa kemudian model kalau zaman sekarang itu kira-kira sholat istisqa, minta kepada Allah Ta'ala munajat, ya Allah, kenapa hujannya tidak turun? Kemudian Allah Ta'ala memberikan nikmat bahwa di antara umatmu fihin namimah, ada orang yang namam, orang yang suka adu domba. Nah, maka kemudian Nabi Musa itu langsung cesplak. Lah karena lama dogo entekno mari kesuwen. Nah, maka kemudian Nabi Musa tanya, "Ya Allah, kalau gitu tunjukkan kepada saya orangnya, saya hukum." Loh, maka kemudian Allah Ta'ala mengajarkan, loh, saya melarang umatmu untuk adu domba. Lah kalau saya tunjukkan wong iki lak padha adu domba, lak padha wae Allah Ta'ala ngelarang adu domba terus aku sing ndodokno wong iki, wong tambah. Wong akhirnya kemudian semua orang kan musuhan sama dia gara-gara ndodokno. Ya sudah gini saja. Terus bagaimana caranya biar hujan? Gini saja. Ada di antara umatku, kata Allah Ta'ala, ada di antara umatku pada zaman itu, ada di antara umatku yang kemudian dia itu orang alim luar biasa, orang yang taat beribadat kepada Allah Ta'ala, itu wong wali, itu termasuk wali. Anda minta doa kepada dia. Anda minta doa kepada dia. Kenapa? Innahu yudhikuni fil yaumi salasatan. Sesungguhnya orang itu, kata Allah Ta'ala, dia membuat saya tertawa, mengguyu sampai 3 kali dalam satu hari, paling tidak lebih telu. Lucu luar biasa Allah. Nah, maka kemudian ketika kemudian didatangi sama Nabi Musa, mana alamat rezeki jenenge fulan. Berangkat Nabi Musa sampai di sana, kemudian Nabi Musa tanya bahwa Anda fulan, dia betul. Maka kemudian saya kepingin hujan untuk umat saya. Ini lama kering, dataran ini lama kering, dan saya diwahyukan oleh Allah Ta'ala bahwa Anda itu bisa kemudian bisa menjadi perantara kepada Allah Ta'ala. Kemudian Nabi itu salah sama. Sesungguhnya Anda itu membuat Allah Ta'ala tersenyum sampai 3 kali. Orang itu tidak kemudian sholat, mau sampai nangis-nangis, enggak. Dia cuma berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, sesungguhnya Anda Zat yang maha mulia. Engkau Zat yang maha mulia. Engkau tidak butuh. Ya Allah, apakah hujan ini sudah mulai nantang kepada Anda? Takut ngono ya Allah Ta'ala. Iku tak kemudian mau sembahyang jawab, oh enggak. Nah, maka kemudian ada kalanya sampai pada level tertentu orang itu sudah sampai firasatnya, sampai feelingnya kepada Allah Ta'ala tenang luar biasa. Jangan segala macam kan diturutin ya Allah Ta'ala. Nah, maka kemudian Nabi Ibrahim ketika kemudian ayahnya luar biasa menantangnya kepada Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, "Qala saufa astaghfiru laka rabb." Saya akan mendoakan, akan mengistighfarkan Anda kepada Allah Ta'ala. Innahu kana li hafiyah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha
memberikan segala sesuatu sampai keretak ke hati, sampai nanya kepada Allah Ta'ala, dikai Nabi Ibrahim siji. Nek iki ndak koyo ngono, takon ya Allah modele koyo ngene. Ya kon ibadah iku orang Nabi Ibrahim sejane kon. Napa makomnya beda? Nah, kita kalau seandainya disuruh model seperti Nabi Ibrahim yang balik anak, untuk mosok ndak salah. Kon debat dengan Allah Taala bisa debat, tapi pinter-pinteran dengan Allah Taala. Iki ndak pinter-pinteran dengan Allah Taala. Yo, langsung dilakoni. Nah, maka kemudian wali ini tadi berdoa, ya Allah, apakah hujan ini sudah mulai nantang kepada Anda sehingga engkau tidak dituruti sama hujan, atau engkau takut bangkrut? Sampai kayak nuntil, atau engkau takut bangkrut ya Allah sampai ambil hujan itu saya ngitung. Ya Allah, maksiatnya mereka itu tidak mengurangi kerajaan Anda sama sekali. Bano wae, sing maksiat wis jarno wae, gak usah diurusi. Toh kekayaan Anda tidak berkurang, udan mari subhanallah. Wae iku siji. Donga wae ngono gak iso tiru-tiruan, repot kaya ngono. Nah, maka kemudian orang ketika sudah syukurnya luar biasa kepada Allah Ta'ala, ku tenang. Ngomong segala macam keane dituruti oleh Allah Ta'ala sampai kerteknya hati dituruti oleh Allah Ta'ala. Dan itu ditunjukkan segala sesuatu sama Allah Ta'ala beda. Makanya wali tenang luar biasa karena dia tahu dari segala sesuatu itu ada hikmah di balik itu tadi. Jadi ngerti. Ono arek mukong luar biasa ya Allah. Gitu lo ambil wali-wali tenang luar biasa. Arek itu mukong luar biasa. Bapakno nanti arek-arek sing model koyo ngene iki mau iki sing paling kelangan di wong tuane. Jadi dulu dia dibiayai menggantungkan semua biayanya sama orang tuanya sampai ngokongi luar biasa. Kena narkoba segala macam itu dibiayai di wong tuwa subhanallah. Begitu wong tuwa mati dulure kan ndak ngurus. Sopo sing ape ngurus itu ngono PPN dhewe subhanallah. Iki sing paling bakti ambek wong tuwa. Dipalangi kubur ya Allah diduakno. Iki sing paling bakti kepada orang tuanya nanti ketika dia meninggal sing paling akeh ndongakno iki. Yang meneruskan perusahaannya yang orang katanya Masya Allah iki paling hebat, iki koyo ane paling top, iki paling pinter, nurun nabi abane. Dia yang akan mewarisi perusahaan orang tuanya. Perusahaannya diwarisi, tidak dituakno sama sekali apa? Sibuk. Begitu kemudian mulai pagi sampai malam kemudian kerja. Kalau sudah malam sudah capek kumpul ambil istri. Tidak ngurusin sama sekali. Tidak koper ndonga. Begitu salam assalamualaikum warahmatullahi langsung cespleng. Kenapa? Ada klien sowangan. Karena sama sekali. Tidak tahu, tidak koper. Dia mau berdoa Robbi firli wali tidak koper. Saya nganggur ini mau. Saya bisa sampai kena narkoba segala macam. Ya iki saya nganggur ini. Saya doa ya Allah. Ampuni dosa orang tua saya ya Allah. Ampuni dosaku ya Allah. Di saat nakal luar biasa. Lu iki sing akeh. Makanya kemudian orang yang alim itu melihat dengan mata Allah Ta'ala, dengan penglihatan Allah Ta'ala, aman. Fa'innahum yanzuru binur, dengan cahaya Allah Ta'ala. Nah ini yang berat. Nah sampai di sini orang itu kadang diberikan cobaan luar biasa oleh Allah Ta'ala. Nah maka kemudian orang yang kemudian banyak bertakmir kepada Allah Ta'ala itu yang baik. Di dalam riwayat yang lain, afdhalu dzikri la ilaha illallah. Rasulullah SAW menjelaskan zikir yang paling afdhal, yang paling baik berzikir baca la ilaha illallah. Makanya kemudian man mata la yusyrik billah, orang yang meninggal tidak syirik kepada Allah Ta'ala dijamin mlebu surga. Dakhalal jannah, mesti mlebu surga. Cuma jangan kemudian mesti dijamin mlebu surga. Kon ati transit apa ndak? Nek pas uripmu kon ngelamat di transit dhisik nang neraka, mari ya mlebu surga, cuma si ati transit dhisik. Dan itu kemudian menyulitkan Rasulullah. Itu yang menyulitkan Rasulullah. Itu Anda memaksa Rasulullah sampai kemudian berdoa agar Anda keluar dari neraka. Ngel-ngel Rasulullah itu. Itu nyorok-nyorok Rasulullah itu. Nah maka kemudian pola pikir yang seperti itu diajarkan oleh Allah Ta'ala. Man mata la yusyrik billah. Pokoknya orang meninggal la yusyrik billah, tidak syirik kepada Allah Ta'ala, iku wis mlebu surga wisan. Wis dak ate kemudian yang sunnah-sunnah, kalau dapat sunnah ini harus masuk neraka. Enggak. Begitu orang kemudian tidak syirik saja, orang tidak syirik saja sudah masuk surga sudah. Loh makanya kemudian orang-orang yang sering memasukkan orang ke neraka itu sing repot itu. Itu sing repot.
Makanya kemudian pernah suatu hari terjadi perdebatan guru saya dengan orang yang model kayak ini imam. Nah ditanya sama guru saya, kalau seandainya mereka masuk neraka gara-gara sarungnya rada dawa atau celananya agak panjang, kemudian dia sholat, lantas dimasukkan ke neraka, wah kaki jenggot langsung mlebu neraka. Pertanyaannya, masuknya mereka ke neraka itu kepinginnya Anda apa kepinginnya Allah Ta'ala? Kepinginnya Rasulullah itu seperti apa? Rasulullah itu tentu kepingin semua umatnya masuk surga. Lah kok kon kepingin umatnya Rasulullah mlebu neraka iki ya opo? Kok antik buru belajar sembahyang kok nggak ngerti. Sik buru belajar sembahyang, nggak ngerti gawe sarung, kedawan sarunge. Kedawan. Wah, ini celananya didawan mata kaki, masuk neraka. Isbal. Langsung mlebu neraka. Ini tidak sesuai dengan sunnah, Bos. Itu wajib, Bos. Sunnah itu beda wajib, Bos. Nggak sesuai dengan sunnah saja, langsung dilebokno neraka. Akhirnya kok iku mau. Pertanyaannya, masuknya neraka itu kepinginnya Anda atau kepinginnya Rasulullah? Loh kalau itu kepinginnya Anda, itu digowo-gowo nang agama. Jangan dibawa-bawa di agama. Tapi kalau kepinginnya Rasulullah, mosok Rasulullah kepingin umat mlebu neraka? Rasulullah sampai lama nunggu di depan di padang mahsyar itu kepingin bahwa semua umatnya masuk surga. Sampai dijamin man mata la yusyrik billah, orang yang meninggal tidak syirik kepada Allah Ta'ala dakhalal jannah, mlebu surga. Wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina, walaupun dia pernah berzina, walaupun dia pernah mencuri. Loh itu sampai Abu Dzar heran, ya Rasulullah, apakah walaupun dia pernah zina, pernah mencuri, wa in zana wa in saraq, walaupun dia pernah berzina, walaupun dia pernah mencuri? Tanya lagi sampai 3 kali. Sampai kata Rasulullah SAW, wa in rahima anfu Abi Dzar, walaupun Abi Dzar tak ridho. Dia kan tak ridho, kadang-kadang kan mangkel. Lu TV ku mari hilang, dia mlebu surga. Lu TV ku hilang itu, TV ku hilang. Motorku dicolong ambek dhek. Siapa mlebu surga kon jane? Wah, coba aku Tuhane gak telepon surga. Nek kon Tuhane kecem lho. Nek kon Tuhane kecem. Kan aja kon sing Tuhan seperti Allah Ta'ala wae Tuhan. Bahaya manusia ini kalau jadi Tuhan. Nah maka kemudian orang yang tidak syirik saja, yang tidak syirik saja itu sudah masuk surga. Lah maka kemudian perbanyak jadidu imanakum, perbarui terus iman kalian dengan apa? Perbanyak aksiru min qouli la ilaha illallah. Yang banyak berdoa, yang banyak berzikir la ilaha illallah. Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdhal la ilaha illallah. Wa afdhalud du'a, dan doa yang paling baik alhamdulillah. Ya Allah jalu iki. Alhamdulillah, merasa segala sesuatu itu sudah dilengkapi sama Allah Ta'ala, ditambahin. Nek kon syukur, lakin syakartu. Kalau Anda syukur, ditambahin nikmat Allah Ta'ala. Untuk masalah dunia, makanya kemudian diajari oleh Rasulullah SAW. Kalau untuk masalah dunia, lihat orang yang ada di bawah, jangan lihat yang ada di atas. Aku sepeda motor, nek dhisik kepingin duwe mobil. Oh, ndak mari-mari lho. Mari tuku mobil sing iki, kepingin rego sing 100 juta. Kepingin sing rego 500 juta Pajero. Kepingin sing luwih dhukur maneh. Oh, ndak mari-mari. Dunya kon Uber sampai dadi kolektor mobil saken-aken Sultan Hasan Rukiah. Paling akeh kolektor mobil. Terus apa sing goleki? Nek mari motor sak ngono kene, apa dilungguhi kabeh? Ape kon nungguin kabeh? Cukup jelek kula ape nungguin kabeh. Aiso. Makanya kemudian seorang alim luar biasa ketika dia pulang kepingin ngajari kepada murid-muridnya. Dia datang kemudian bawa beberapa murid-muridnya, kemudian dia suguhi istrinya dengan makanan 1 piring. Cukup. Maka kemudian setelah dimakan oleh istrinya 1 piring, sesudah kemudian alhamdulillah, loh sudah cukup, alhamdulillah sudah kenyang, usah berkontrak, alhamdulillah, disyukur, alhamdulillah ya Allah, untuk istri saya dimakan 1 piring sudah cukup, berarti saya tidak perlu korupsi. Nek bojoku mangane 5 ton, waktu ini perlu korupsi, enggak. Ya alhamdulillah yang dimakan 1 piring, ya alhamdulillah ya cukup, syukur, alhamdulillah, iku sing akeh. Yang ada ini belum disyukuri. Kepingin sing dukur kadoan, terlalu jauh. Yang ada dulu disyukuri. Maka kemudian afdhalud du'a, dan sebelum Anda minta, yang banyak syukur dulu kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Kemudian ayat yang selanjutnya Allah Ta'ala menjelaskan Ar-Rahmanir Rahim.
yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang segala sesuatu diberikan oleh Allah Ta'ala Rahman. Sampai yang paling kurang ajar model Fir'aun itu sedikit oleh Allah Ta'ala. Wong sing ngilokno Allah Ta'ala, percuma Anda beribadah, tidak ada fungsinya, itu sedikit panganan oleh Allah Ta'ala. Yang kurang ajarnya seperti itu masih dimakan sama sedikit panganan oleh Allah Ta'ala. Yang membunuh nabinya, Allah Ta'ala ngirim nabi, dipateni nabi. Ono ustaz, nak jangan tak terima ustaz, nabi dipateni sama di mana ustaz. Jadi biasa, itu resiko dakwah. Itu resiko dakwah. Jadi tidak boleh orang kemudian berbuat baik kemudian menyesal dengan kebaikannya, tidak boleh. Harus bangga. Alhamdulillah. Bisa Allah Ta'ala saja memberikan segala sesuatu kepada hambanya, bahkan sampai yang nantang kepada Allah Ta'ala siji. Makanya kemudian memiliki sifat Ar-Rahman khusus Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang kemudian dibukakan oleh Allah Ta'ala ilmu yang tapi tidak dibukakan oleh Allah Ta'ala pancaran rahmat, bahaya, bisa jadi fitnah. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu ditutup oleh Allah Ta'ala. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Ibrahim malakutas samawati wal ardh, alam malakut, ketok kabeh tembus nang dindi. Begitu Nabi Ibrahim kelihatan tembus sampai jauh sampai tahu untuk dindi sana, kelihatan ada orang zina. Ini tidak kuat, repot kan? Kan ya Allah kepingin punya ilmu kasar. Oh ya, kayak Allah Ta'ala. Begitu ketok bojo terus hati selingkuh nang hati. Lu, waduh, ya Allah pateni hati. Wah bahaya kalau loroi. Wah, lebih baik itu. Lebih baik itu kayak gini, saya enak samar wis enak. Dari ketok bojo apa guyu-guyu alhamdulillah. Mari kena ketok kena berarti aman. Tapi kalau Anda ditunjukkan yang seperti itu oleh Allah Ta'ala, lu mari tak kei, ternyata digawe sing ndak, mana ndak tak kei imane. Wong koyo ngono, mana ndak tak kei imane. Besok dia cari mau sedekah kepada orang yang lain. Ternyata pertama, kedua, ketiga digawe sing apik. Suwe-suwe digawe sing ndak, lu digawe sing ndak tak kei imane. Makanya mendingan ndak ketok. Makanya Rasulullah itu tidak suka kalau dilapori sama sahabat sing ndak tidak suka. Kata Rasulullah, biarkan saya kelihatan para sahabat dalam keadaan enak. Jadi jangan gosip-gosip sing ndak itu tidak menggunakan kuping, repot, ruwet dunia. Nah maka kemudian di sini Rasulullah SAW menjelaskan, lau ya'lamul mu'min ma 'indallahi minal 'uqubah ma qama min fi jannatihi ahadun walau ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmah ma qanata min rahmatihi ahadun. Di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau ya'lamul mu'min, kalau seandainya orang yang beriman saja, itu tuh kafir, orang yang beriman saja ditunjukkan oleh Allah Ta'ala hukuman yang dimiliki oleh Allah Ta'ala, neraka didelokno gak ono sing guyu sak masjid. Begitu ketok nerokanya, makanya kemudian Rasul SAW menjelaskan, saya tidak sama seperti Anda. Pengalaman Rasulullah ketok neraka, ketok surga, ketok kabeh. Jadi makanya kemudian Rasul SAW bersabda, kalau seandainya Anda tidak ziarah kubur, seumpama tidak ada syariat untuk ziarah kubur, maka saya kepingin, kata Rasulullah SAW, Anda diperdengarkan oleh Allah Ta'ala orang yang meninggal. Cara-cari itu mayat sing api mati ku didelok nang Allah Ta'ala. Hatta api kon sembayangi. Wong ngelamai meliti niku ngono, diadab nang Allah Ta'ala, diajar. Api kon gonang dia kuwi bengak-bengok. Wah, repot kok ndak berangkat nang dirian kok. Ngapi nang terus sudah biarkan berangkat sendiri. Sadar keluargane tuh berangkat kok kabeh. Medeni kowe ngono iku mau. Lho ngono iku nek dituntut nang Allah Ta'ala dakwani. Nah makanya kemudian kalau seandainya orang yang beriman saja ditunjukkan oleh Allah Ta'ala hukuman yang dimiliki oleh Allah Ta'ala, tidak ada orang yang kepingin surga sama sekali. Allah wajib neraka, takut semua kepada neraka, takut kepada hukumannya Allah Ta'ala. Dan kalau seumpama orang yang kafir ditunjukkan oleh Allah Ta'ala luasnya rahmat Allah Ta'ala, nikmatnya surga, tidak akan ada orang yang putus asa dari rahmat Allah Ta'ala sama sekali. Itu pentingnya rahmat rahim. Itu pentingnya rahimnya Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan di dalam ayat lanjutannya, Maliki Yaumiddin. Setelah alhamdulillah Anda diarahkan, Anda mau syukur kepada siapa?
Rabbil alamin. Rabbil alamin itu sifatnya seperti apa? Yang menguasai segala alam ini sifatnya seperti apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang menjamin segala sesuatu. Setelah itu Allah Ta'ala menjelaskan, tapi kalau Anda masih tidak mau nurut, ingat, semua syariat terkumpul di dalam ayat ini. Malik yaumiddin, Allah Ta'ala yang merajai segala sesuatu. Al-mulku yauma idnil haqqu lirrahman wa kana yauman 'alal kafirina asir. Allah Ta'ala menjelaskan di dalam ayat lain, sesungguhnya nanti kerajaan Allah Ta'ala itu hak. Kerajaan Allah Ta'ala itu sangat nyata. Wa kana yauman, dan nanti kata Allah Ta'ala akan ada suatu hari yang sangat berat bagi orang yang kafir. Luar biasa. Orang ditunjukkan amal ibadatnya saja itu repotnya luar biasa, gemeter. Uang ngelamak luar biasa, ambil uang tua ibu anak ngelamak luar biasa sama orang tuanya, begitu terima rapot paling tidak rotok ndredeg. Paling tidak rotok ndredeg. Nek uang tuanya sih diajeni, nek uang tuanya gak diajeni sama sekali wis kirim salam. Kalau seandainya orang tuanya masih dihormati oleh anak ini tadi gemeter, tapi terima rapot terus gemeter. Keterima pun enggak. Orang kemudian tes untuk kuliah saja, atau kemudian lulus apa enggak, itu dipikiri berdino, Anda habis pesan barang online, itu didelok itu berdino. Sampai mana barang. Loh itu rapot itu modelnya seperti itu. Rapot itu modelnya itu. Bayangkan ini orang mulai hidup sampai mati dicatat semua oleh Allah Ta'ala. Dosamu itu ono nang kono kabeh. Dosamu itu ono nang kono kabeh, gemetar semua orang. Makanya kemudian kata Rasulullah SAW dalam 3 kondisi, tidak ada orang yang ingat dengan orang lain. Yauma yafirru min mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Semua orang punya urusannya sendiri-sendiri. Nak mikir sebelah ini sama mikir. Bingung deh dengan urusannya sendiri-sendiri. Apa? Di saat dia terima suratan amal. Yang kedua, di saat amal itu ditimbang oleh Allah Ta'ala. Suratan amal ini masih belum ditimbang. Anda hanya ditunjukkan ini yang baik, ini yang buruk. Begitu ditimbang, itu baru ketok. Yang mana dari amal-amal ini yang berat? Iku. Di saat terima suratan amal itu ndredeg daun atau mikir sebelah. Kemudian, makanya model kira-kira sama seperti orang terima rapot. Kepingin oleh nilai ini dhisik. Wong runi sih. Ono wong sing fudul jarang kok. Fudul kepingin nilai wong dhisik. Engko ae aku njuk rapote keri-keri. Iku rata-rata sing rada pinter aman. Tapi nek sing balu-balu, waduh gemeter. Takut dhisik nilai saya seperti apa dulu. Modelnya kira-kira sama seperti itu. Nah maka kemudian Allah Ta'ala mengajarkan kira-kira modelnya sama seperti itu. Wa kana yauman 'alal kafirina asir. Nanti kata Allah Ta'ala hari itu akan sangat sulit bagi setiap orang. Tak gampang. Lah maka kemudian di saat Anda sholat nikmati betul. Nanti kenangan Anda di saat di akhirat, kenangan luar biasa ketika Anda sujud itu nikmati luar biasa. Nanti orang-orang itu, maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan nanti pada saat Allah Ta'ala menunjukkan kekuasaannya, orang-orang yang biasa sujud kepada Allah Ta'ala akan dengan mudahnya untuk sujud. Dan ada orang, kata Allah Ta'ala, yang mereka yauma yud'auna ila sujudi wa fala yastati'un. Nanti disuruh oleh Allah Ta'ala sujud, dari sujud kencang terus nih. Kepingin sujud tapi tidak iso. Kenapa? Dulu tidak pernah sujud kepada Allah Ta'ala. Waktu dia hidup, dia tidak pernah sujud kepada Allah Ta'ala. Tidak punya pengalaman. Bisa. Model-model itu gampang. Loh kita ditunjukkan gimana orang itu kemudian kepingin sujud ke daiso. Dikandani Allah Ta'ala, Anda kalau kena pengeroposan tulang saja. Wong kena pengeroposan tulang. Nah, mulai tulangnya agak pengakuran. Itu saja, mau gerak itu sakitnya luar biasa. Loh, itu baru sendinya dikurangi sama Allah Ta'ala. Tulang dengan tulang ketemu. Kalau rem itu naik kampas itu sentek, besi ambil besi itu ketemu ngering-ngering. Waduh, lorongnya luar biasa. Apa gerak? Atik digimana? Wos tambah dari so gerak. Itu Allah Ta'ala punya sistem yang lebih canggih daripada itu. Gampang. Dan tidak ada sing soro bagi Allah Ta'ala itu. Semuanya gampang. Nah maka kemudian Allah Ta'ala mengajarkan, kalau Anda tidak mau sholat, tak apa-apa. Tapi ingat,
Nanti Anda ditanya oleh Allah Ta'ala, gisi urip itu kan gaya puai. Hidup Anda itu dibuat apa saja, nikmat yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala, terima kasih Anda itu mana kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.